Ini Percy, seorang anak cupu tapi nggak polos-polos banget. Percy tidak mempunyai banyak teman. Setiap harinya dia menyibukkan diri sebagai volunteer di pet shop. Kalau di rumah pun, dirinya hanya bermain game, melamun, nonton YouTube biru, melamun, mandi, terus ngantuk. Namun di umurnya yang ke-19 ini, orang tuanya sedikit khawatir karena Percy tidak melakukan hal-hal seperti anak muda kebanyakan. Masa iya anak laki-laki nggak main cewek sama mabuk sampai keser-keser? Ya begitulah kurang lebih cita-cita dari orang tuanya. Tapi karena orang tuanya sultan, apa yang nggak bisa diselesaikan dengan uang? Jadi orang tuanya membuka sebuah lowongan pekerjaan dengan hadiah mobil. Orang tuanya mencari cewek umur sekitar 20-an. Dan gak pakai lama, yang datang langsung Jennifer Lawrence. Kita panggil saja Mbak Maddie. Maddie sendiri merupakan seorang supir gokar merangkap pelayan bar. Dia mengambil pekerjaan ini karena mobilnya disita oleh pemerintah akibat Maddie menunggak pembayaran pajak rumahnya. Karena penghasilan terbesarnya adalah sebagai supir gokar dan Maddie sangat butuh uang untuk membayar pajaknya, akhirnya Maddie pun dengan mantap melamar pekerjaan tersebut. Saat datang, jelas orang tua Percy agak ragu dengan Maddie yang terlalu tua untuk jadi teman anaknya. Walaupun orang tuanya sedikit ragu, tapi mereka pun akhirnya menerima Maddie karena pengalamannya yang cukup liar. Dan dengan cepat, Maddie pun menghampiri Percy yang saat itu sedang bekerja. Percy yang hanya bisa melongo pun segera mengajak Maddie ke ruangannya untuk pendaftaran adopsi anjing. I'm currently single. Maddie terus saja menggoda, tapi Percy tidak bergeming. Sampai tiba-tiba Percy bilang kalau dirinya harus pulang. Maddie pun buru-buru menawarkan dirinya untuk mengantarkan Percy pulang. Di dalam mobil, Maddie terus saja menggoda Percy. Tapi Percy tidak fokus karena dirinya diantar pulang dengan mobil van yang berisi tombak dan parang. Belum lagi Maddie yang menggodanya kalau dirinya akan menculik dan mengurung Percy sampai dirinya minta ampun. If I were kidnapping you, I would give you all my personal... Will you get the hose, please? Percy pun merasa bersalah dan mencoba membantu Maddie mengobati matanya. It's broken. I'm sorry. Maddie yang sudah berantakan tetap berusaha sabar dan berkata kalau dirinya tidak perlu malu karena Maddie memang ingin mengenal Percy secara lebih dalam. Dan ya, besok malamnya terlihat Maddie sedang menunggu Percy di sebuah bar lokal. Percy pun datang dengan setelan jas dan juga celana pendek. Percy yang memangnya jarang nongkrong terlihat kikuk dan takut saat berada di sana. Maddie mencoba mencairkan suasana dengan bercerita kalau dirinya mengalami mimpi menegangkan dengan Percy. Maddie yang sedikit dongkol akhirnya memesan minuman untuk dia dan Percy minum. Tapi minuman itu malah dilepeh sama Percy karena rasanya agak aneh. Maddie lagi-lagi dongkol karena misinya mengajak Hoho Hihe lagi-lagi gagal. Setelahnya, Maddie pun berinisiatif mengajak Percy pergi ke pantai. Percy melongo, Maddie marah-marah. Akhirnya Percy segera lepas baju dan ikutan nyemplung. Saat berenang, Maddie pun kembali menggoda Percy. Tapi semua buyar ketika sekelompok pemuda-pemudi lokal datang mengambil pakaian mereka. Sambil tertawa, para pemuda-pemudi lokal itu tidak sadar kalau mereka didatangi Maddie yang sudah mengamuk. Dan Maddie pun berhasil mengajar para pemuda-pemudi lokal tersebut dan kembali ke Percy. Maddie pun tanpa fafifu mengajak Percy untuk Hoho Hihe di laut. Jelas Percy menolak karena rasanya Maddie agak aneh. Dan karena itu akhirnya Maddie pun meledak. Dia merasa muak dengan Percy yang bertele-tele. Akhirnya Maddie pun pergi meninggalkan Percy di laut. Segera Percy menyusul Maddie ke mobil. Dia meminta bajunya. Saat memeriksa bajunya, Percy bertanya HP-nya di mana. Maddie yang sudah risih tidak menggubris omongan Percy dan ingin segera pergi. Percy yang ngotot minta HP-nya langsung menahan Maddie pergi dengan cara naik ke kap mobil. Tapi Maddie bodoh amat dan terus menyupir tanpa peduli Percy nangkring di depannya tanpa busana.
pemandangan yang kurang bagus untuk warga sekitar. Di tengah jalan, mereka berdua terus saja berdebat. Sampai tidak sengaja mereka melewati mobil polisi. Maddie pun panik saat melihat polisi mengejarnya. Dia tidak mau ditilang lagi, karena kalau sampai kena tilang lagi, SIM-nya akan dicabut. Dan tentunya dia tidak akan bisa nyupir gokar lagi. Tanpa peduli Percy yang panik, Maddie terus saja mengebut. Maddie yang panik melihat peringatan kereta lewat di depannya. Tapi Maddie bodoh amat dan mereka bisa selamat sampai di rumah. Selepas ketegangan di mobil tadi, Maddie melihat sepertinya ini saat yang tepat. Jadi Maddie mencoba menghangatkan suasana dengan menari panas. Maddie pun berinisiatif memangku Percy gantian untuk menaikkan adrenalinnya. Dirasa sudah cukup panas, akhirnya Percy pun siap buat hohihe. Dan saat Maddie membuka bajunya, Oh my god. I'm sorry. Percy malah kena biduran. Maddie pun akhirnya mengobati Percy. Di momen menggelikan itulah justru suasana terasa lebih cair. Maddie pun merasa iba dan bilang kalau Percy tidak perlu buru-buru. Maddie akan sabar menunggu Percy siap untuk hohihe. Mendengar hal itu, Percy lega dan ingin mengulang semuanya secara benar. Jadi, Percy pun mengajak Maddie untuk kencan di luar besok. Hari yang indah dan seru. Saking serunya, mereka sampai diusir dari time zone karena ribut dengan seorang anak kecil. Setelah itu, Percy dan Maddie istirahat sebentar di bangku. Percy pun bertanya soal bagaimana kehidupan SMA Maddie dulu. Maddie bercerita kalau dia murid yang cukup populer. Saking populernya, ia mengajaknya ke prom night tidak hanya murid, melainkan juga guru. Maddie sudah dari kecil tinggal di Montau. Dulu dia pernah punya cita-cita untuk menyusuri semua pantai di Amerika. Tapi dia tidak pernah pergi karena merasa harus merawat ibunya yang sakit. Ayahnya sendiri tidak pernah merawat karena ternyata Maddie adalah seorang anak dari hubungan gelap. Ayahnya tidak pernah mau mengakui Maddie dan ibunya sebagai keluarga. Pernah Maddie mengirim surat untuk ayahnya. Tapi saat Maddie menerima surat balasannya, dia tidak mau membukanya dan hanya pergi ke kamar dan menangis seharian. Bel mendengar ceritanya, Percy sekali lagi dengan polos meminta izin untuk mencium. Dan Maddie pun dengan senang hati mengizinkannya. Setelahnya, Percy pun mengajak Maddie bertemu dengan Jody, mantan pengasuhnya dulu, yang ternyata seorang laki-laki. Mereka terlihat akrab sampai tiba-tiba Jody melempar frisbee yang langsung dikejar oleh Percy. Setelah itu, Jody terang-terangan mengancam Maddie untuk tidak macam-macam dengan Percy, karena dirinya sudah sering mengasuh banyak anak sultan. Tapi dengan enteng Maddie menjawab, bukannya Jody juga sama. Sampai akhirnya Percy kembali dan mereka pun pergi. Dan semenjak itulah hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Percy mengajak Maddie untuk dinner. Dan saat dinner, Maddie melihat sebuah piano di sana dan bilang dia belum pernah melihat Percy bermain piano. Di tengah Percy bermain, Maddie tersadar kalau itu adalah lagu yang pertama kali mereka dengarkan saat di bar dulu. Maddie kaget, sejak kapan Percy bisa bermain lagu itu? Maddie yang tersipu mendengar pengakuan Percy mendadak buyar saat seorang wanita yang ternyata teman Percy di sekolah datang menghampiri mereka. Entah kenapa, Maddie yang sebelumnya bodoh amat terlihat sangat terganggu dengan kehadiran wanita tersebut. Maddie pun berkali-kali memotong omongan Retno dengan harapan Percy tidak ikut ke pesta. Tentu saja Percy marah dengan kelakuan Maddie yang berubah-ubah. Awalnya Maddie selalu bilang kalau Percy harus sering nongkrong dengan anak seumurnya. Sekarang Maddie malah melarangnya. Seperti anak rebel, Percy pun mengambil sebotol champagne dan menyuruh Pak supir pergi ke tempat pesta. Di tempat pesta, jelas Maddie merasa asing karena semuanya diisi oleh anak muda yang belum genap 20 tahun. Maddie pun tak luput dari godaan para pria bau kencur. Namun Maddie langsung panik ketika dia tahu kalau Percy baru aja masuk ke kamar bareng Retno. Yang beruntung, Percy belum sempat ngapa-ngapain karena udah keburu mabok. Maddie pun bersyukur dan segera menyeret Percy ke WC untuk memuntahkan isi perutnya agar dia lega. Dan akhirnya, Percy pun pulang bareng Maddie. Di perjalanan, Percy meminta maaf karena sudah egois. Saat itu juga, akhirnya Percy bilang kalau dirinya siap untuk hohihe di tempat. Bahkan Percy sudah membawa helm juga. Maddie pun dengan senang hati ingin membantu memasangkan helmnya. Tapi tiba-tiba Percy bilang kalau dia mencintai Maddie. Yang mana hal itu membuat Maddie mengurungkan niatnya dan bilang kalau tidak baik hohihe pas tengah mabuk.
Percy yang polos pun mengiyakan omongan Maddie, dan malam itu Percy habiskan hanya dengan tidur di pangkuan Maddie. Esok harinya Percy terbangun dengan semangat. Orang tuanya pun kaget melihat anaknya yang biasa pemurung tiba-tiba menjadi semangat. Bahkan Percy sampai meminta orang tuanya untuk mengajarkannya menyupir mobil. Orang tuanya terkejut karena itu pertama kalinya Percy meminta sesuatu. Mereka bertanya ada apa dengan dirinya. Percy menjawab kalau dia baru saja mempunyai pacar, dan karena itulah dia ingin bisa membawa mobil sendiri. Jadi dia bisa sering mengantar jemput pacarnya. Tentu orang tuanya senang, tapi Percy menambahkan kalau mungkin dia tidak akan jadi kuliah di Princeton karena pacarnya tinggal di sini dan dia tidak mau jauh-jauh. Orang tuanya kaget. Harusnya tidak seperti ini perjanjiannya dengan Maddie. Dia bilang akan mencoba membujuk Percy. Namun percakapan itu tanpa sengaja terdengar Percy yang mendengarnya dari Bluetooth speaker di mobilnya. Hati Percy hancur berkeping-keping. Semua bayangan indahnya dengan Maddie ternyata hasil campur tangan dengan orang tuanya, bukan karena Maddie yang tulus mencintainya. Sore harinya terlihat Percy dan orang tuanya makan bersama. Di sana sudah sedikit terlihat gelagat aneh dari Percy yang mulai sedikit membangkang. Saat orang tuanya ingin menegur, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Dan surprise, ternyata itu adalah Maddie. Percy sengaja mengundang Maddie makan tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk memperlihatkan dirinya yang muak karena sering diatur-atur. Jelas meja makan terasa sangat canggung karena orang tua Percy dan Maddie berpura-pura tidak saling kenal. Di tengah kecanggungan itu, Percy pun menyuruh mereka semua untuk saling kenal. Sementara dirinya pergi ke belakang sebentar. Ternyata Percy pergi keluar dan bertemu dengan temannya. Dia dan temannya, Fuad, ternyata merencanakan aksi untuk merusak mobil hadiah untuk Maddie. Percy berkata, kalaunya hatinya hancur karena Maddie, sekarang dia akan menghancurkan hadiah yang sangat diharapkan Maddie. Namun karena mobilnya nggak pakai rangka ESAF, mereka sama sekali nggak bisa merusak mobil itu. Akhirnya dengan usaha terakhir mereka pun She was just like every other thing in my life. Playing. It's not doing anything. masih belum bisa begitu menghancurkannya. Percy pun langsung balik ke kamar. Maddie yang khawatir datang, tapi tiba-tiba langsung disosor oleh Percy. Namun Percy kalah kuat dengan Maddie. Percy pun bete karena kurang laki. Setelah itu dirinya bertanya, apakah ada yang Maddie sembunyikan dari dirinya? Maddie hanya menggeleng. Percy pun menantang untuk hohihe saat itu juga. Maddie yang tidak mau urusannya bertambah panjang akhirnya mengiyakan ajakan Percy. Dan hohihe itu berakhir dengan awkward. Percy yang sedih pun bilang harusnya Maddie bilang saja dari awal jika dia menginginkan mobil itu daripada menginginkan dirinya. Belum sempat meminta maaf, Maddie diusir dari kamar Percy. Maddie yang tidak terima bilang kalau dirinya tidak seberuntung Percy yang mempunyai orang tua kaya raya. Dia hanya seorang anak yang tidak diinginkan, yang berjuang seorang diri untuk mempertahankan rumahnya, satu-satunya kenangan dari ibunya. Tapi Percy membalas kalau sebenarnya bisa saja Maddie meminta bantuan ayahnya, asal Maddie tidak keras kepala dan selalu berharap ayahnya meminta maaf padanya. Mendengar hal itu, Maddie pun pergi meninggalkan Percy. Setelah kejadian itu, Percy pun mensidang kedua orang tuanya. Dia bilang kalau sekarang dia tidak mau lagi diatur-atur ataupun dipantau. Mereka harus membiarkan Percy gagal, karena itu adalah satu-satunya jalan Percy menjadi dewasa, yaitu menghadapi kegagalan. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Yang Percy minta hanyalah kepercayaan dan restu orang tuanya untuk melakukan apapun yang Percy ingin lakukan. Tidak mau berlarut-larut dalam penyesalan, Maddie pun memutuskan untuk bergerak. Dia mulai bekerja siang dan malam. Dari pagi sampai sore dia menjaga bar. Sorenya sampai malam dia gunakan waktunya untuk menjadi supir gokar. Dan akhirnya Maddie pun bisa menabung untuk membayar pajak rumahnya dan juga membetulkan mobilnya. Dan selain itu, Maddie juga meminta maaf ke mantan-mantannya yang dulu pernah dia ghosting. Malam itu, Maddie nongkrong dengan dua sahabat baiknya, Sarah dan Jim. Keduanya adalah sahabat Maddie yang selalu ada di saat-saat masa tersusah Maddie. Di sana, Maddie ditanya, apa rencananya untuk kedepannya?
Medi bilang kalau dia akan tetap tinggal di kota kelahirannya itu dan hidup seperti biasa bersama mereka berdua. Tapi tiba-tiba wajah Sarah dan Jim berubah dan berkata kalau mungkin tidak lama lagi mereka harus pindah. Medi kaget mendengarnya. Jim bilang kalau mereka tidak akan mampu beli rumah di sana karena harga tanah yang sudah di luar nalar. Dan sepertinya itu adalah pilihan bijak melihat Sarah yang sudah hamil besar dan butuh tempat tinggal yang lebih layak daripada tinggal di motel kecil tempat mereka tinggal sekarang. Medi yang mendengar itu hanya diam. Dan tiba-tiba Sin berpindah ke rumah Medi. Medi yang terus merenung merasa ada yang salah. Ada yang harus dia katakan pada Percy. Medi pun berusaha bertanya keberadaan Percy di rumahnya. Dan ibunya bilang kalau Percy ada di acara perkenalan kampus Princeton. Segera Medi bertemu dengan Percy di sana. Percy pun buru-buru menyingkir dan menyuruh Medi pergi. Medi ngotot kalau mereka harus bicara. Bahkan Medi sampai naik ke kap mobil Percy, persis seperti saat pertama kali mereka berkencan. Tanpa pandang bulu, Percy melajukan mobilnya dan berusaha menyingkirkan Medi. Tapi Medi begitu bersikeras kalau mereka harus bicara dari hati ke hati. Saat sampai di pantai, tanpa sengaja Percy menabrak tong barbeque yang membuat baju Medi terbakar. Dengan panik, Percy melaju mobilnya menuju laut dan... Di pinggir pantai, sembari menghangatkan diri, Medi menceritakan semuanya. Medi mengambil pekerjaan itu karena dia sangat butuh. Mobilnya sebelumnya disita, dan tak mungkin dirinya hanya mengandalkan gaji sebagai pelayan bar. Di tengah tagihan yang terus datang, akhirnya Medi mengambil keputusan itu. Dan lagi, Medi tidak pernah menyangka hubungannya dengan Percy bisa sedalam itu. Awalnya, Medi hanya melihat Percy sebagai seorang anak kecil. Namun setelah melihat perhatian-perhatian kecil yang Percy berikan kepada Medi, hati Medi pun luluh perlahan. Namun Medi selalu takut ketika hubungan itu terlalu dalam. Dan karena itulah, Medi punya banyak mantan yang menjadi korban ghostingannya. Tadinya Medi ingin melakukan hal yang sama kepada Percy, tapi hatinya tak tega karena Medi sadar kalau Percy mencintainya dengan tulus. Yang mana di saat bersamaan, Medi yang nyaman dengan Percy merasa bersalah karena pendekatannya ke Percy hanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah mendengar itu semua, Percy bertanya, apa rencana Medi setelahnya? Medi pun menjawab kalau dia akan pergi ke California karena rumahnya sudah dia jual. Percy kembali diam. Setelah itu dia lanjut bertanya kalau mereka ini sebenarnya apa. Dengan senyum di wajahnya, Medi bilang kalau mereka bisa jadi teman dulu. Dan Percy pun tersenyum mendengarnya. Dan ya, Medi menjual rumahnya. Dia menjualnya ke sahabat terbaiknya. Dia berharap rumahnya ini bisa menjadi tempat tinggal untuk kedua sahabatnya dan juga calon keponakannya nanti. Sementara itu, Percy di rumah baru saja selesai berkemas-kemas. Orang tuanya mengingatkan semua hal jikalau ada yang kelupaan. Percy bilang tenang saja. Anaknya yang manja sekarang siap menghadapi dunia di luar sana. Cukup dengan doa dan sisanya dirinya yang akan berusaha. Dengan peluk, orang tuanya pun melepas Percy pergi. Dan di luar, ternyata Medi sudah menunggu. Dan perjalanan ini akan menjadi perjalanan untuk awal yang baru bagi mereka berdua. Medi adalah cinta pertamanya dan juga sakit hati pertamanya. Percy dengan segala ketulusan dan kepolosannya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Medi. Walaupun seringnya berantakan, tapi bukankah hidup seperti itu? Tidak semuanya seperti ekspektasi kita. Dan sekarang, coba kita lihat Medi. Dia sadar dunia tidak berputar dengan keinginannya. Dia harus berjuang mempertahankan rumahnya yang diambang penyitaan. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan semuanya. Apa saja dia lakukan, asal hal itu bisa membantunya mempertahankan benda yang sangat dia sayangi, yaitu rumah warisan ibunya. Percy dan Medi sama-sama berjuang untuk hal yang mereka sayangi. Dan juga dua-duanya sama-sama melepaskan hal yang sangat mereka sayangi.
Entah untuk hal yang baik atau sekedar membuat hati ini sedikit lega.